Balik lagi nih. Tanya. Gue pening dulu. Gue pening dulu. Balik lagi nih. Tanya bintang tamu. Kali ini udah sama Yuda Brajamusti kan? Musti ngapain ya? Yuda Brajamusti. Sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gokil. Ini udah kali keberapa gue nyamperin ke Jakarta loh. Anjing emang lu. Ini ngomong jorok nggak apa-apa kan? Apa Mas? Oh, iya. banyak orang bilang Di WhatsApp Pak, ada waktu kapan? Kosong aja. Iya, ntar berkabar tiba-tiba ke Jakarta. Gue liat, ih nggak ngabarin tapi berkabar kok nggak ngabarin lu? enggak, gue tuh kalau ke Jakarta kan ini dulu, maksudnya ngejadwalin yang lain nanti baru lu biar nggak ketuker. Kan lu mah spesial loh, Berak semua orang lu gituin. Oke, kali ini sedang di kosan Rin Hermana kita ya. Kemarin kan di Rin ini di kosan Primama tuh backgroundnya sama soalnya, sama semua kan. Iya, gue udah bikin 2 tadi gue bingung. Iya. Ntar bikin di mana ya kata gue. Backgroundnya ya. Iya, yang Wallace kayaknya di situ. Backgroundnya ntar sama lagi gitu gue. Tadinya mau balikin tuh, jadi background kita tanaman. Pengennya tadinya. Iya benar-benar. Iya, sekarang udah sama Yuda Brajamusti. Gokil. Gimana, Pak? Apa yang gimana? Lu sekarang lagi sibuk apa sih? Jangan tawarin, gue gampar lu ya. Lu sekarang lagi sibuk apa? Sibuk banyak semua. Sama Membangun karir. Buat teman-teman juga yang belum tahu, Yuda Brajamusti bikin special show namanya Ngegerundeng. Ya kan? Betul. Ngegerundeng. Kok langsung sih? Kena 3 kali. Tengah, depan, tengah, ending. belakang. Iya. Jadi kayak iklan YouTube. bagus sih. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, Yuda Brajamusti bikin special show namanya Gerendeng. Gerendeng. Ya, Gerendeng. Itu tahun berapa sih? Tahun kemarin. Tahun 2019. Baru di-upload ke comika.id. Betul. Bisa dibeli bulan? Dari bulan Juli kemarin udah bisa. Dari bulan Juli kemarin bisa dibeli sampai sekarang. Harganya berapa duit? 125.000. 125.000 ngegerundung nih di bawah. Ntar gue masukin poster cak gitu. Niat yang editnya ya. Lu masukin poster enggak? Enggak, kalau gue mau bodo amat. Langsung tis deh, cut aja lah. Enggak, seenggaknya orang ngelihat dulu poster Oh, iya, masalah benar. dia mau beli apa enggak. Bener, emang. Iya kan, makanya itu yang gue jalanin. Promo aja dulu, masalah mau beli apa enggak urusan belakangan kan. Ya ini kan kita kaum nothing tulus kan. karena sekarang prinsip gue gini sih, Bang. Menurut gue ya, kita bikin konten atau berkarya itu kan kita niatnya kan pengen ke blow up kan. Betul. Menurut gue keterkenalan tuh seperti api. Jadi karya kita seperti kertas. Tugas kita nyebarin banyak kertas supaya apinya makin gede. Kita nggak tahu kertas mana yang kebakar nanti. Oh, ya benar. Kan? Makanya itu alasan gue rajin ke Jakarta. Iya, seminggu 2 kali lu. Seminggu 2 kali, gue gokil. Pekerja keras banget lu. Cuman itu yang gue bisa. Bagus. Nah, di Tanya Bintang Tamu ini, gue nggak tahu lo sebelumnya udah nonton apa belum di video-video gue. Belum. Nah, jadi Tanya Bintang Tamu Jujur ini aja adalah, nggak apa-apa. Tanya Bintang Tamu ini adalah sebuah segmen di mana gue akan ngajuin 5 pertanyaan ke lu. 5 pertanyaan. Lu berhak jawab cepat, jawab lambat, atau lu berhak komplain kalau misalkan pertanyaan gue bikin lu keberatan. Oke. Ya? Oke. Aman ya? Aman. Gokil. Aman. Siap belum nih? Siap, ayo. Udah gua cue card tuh. Udah 2 kali gua Arif Berata, 1 ini 1. Slogan gua selalu sama ya kan. Tidak peduli viewers, yang penting niat. Yang penting proper dulu. Biar orang ngeliat, oh ini ternyata dia beneran dipersiapin. Iya, tapi lu editingnya juga bagus, Pak. Terus editing promonya juga bagus. Lu bilang nggak pernah nonton lu. Kan gua ngeliat story lu, terus gua ngeliat cuplikan-cuplikannya gitu-gitu kan, Iya, teasernya. iya. Gua ngeliat bagus sampai situ. Tinggal pakai template itu masih. Template doang. Tapi lu bikin dulu template-nya. Oh iya Gitu. benar, awalnya ya. Awalnya bikin tinggal dulu. tempel video tengahnya Yoi, itu. gitu. Oke, lu gitu ya? Enggak. Lu kan tengah-tengahnya atasnya putih, bawahnya putih. Itu kan bukan template dong. Itu memang video aja kita taruh di story, udah isinya atas bawahnya bolong jadinya. Bukan template apa? Tadi feeds lu kan? Oh iya, kalau kan? itu kan gitu doang. Gua tahu lu ngedit InShot ya. Iya, insert itu mah. Biar rapi aja, biar rapi.
Oke, lidah beraja mesti sang pekerja keras. Sadis. Ya, itu doang yang bisa kita lakuin. Oke deh. Siapkan deh. Iya, ayo. Pertanyaan pertama ya. Ya, Alumni Suca 1 dan Suci 8, betul? betul. Apa sih yang bikin lu sampai ikut kompetisi 2 kali? Ikut kompetisi karena Sosokan jawab cepet lu anjing. Sosokan jawab cepet lu. lu sebenarnya ada salahnya datanya. Kenapa? Suca 1, Kurang. Suci 8. Kurang. Oh, Suca 1, Suci 8 lomba DPR. Bukan. Apa? Suci 5. Anjing pre-show, bangsat. Suca 1, Suci 5 pre-show. Terbalik. Suci 5. Suci 5 pre-show, Suca 1, Suci 8. Iya, Apa iya. yang bikin lu sampai ikutan kompetisi 3 kali? Apa tuh? Kalau Suci 5 tuh karena emang pengen ikut. Suci 5 karena pengen ikut. Suci. Kan audisi dari Suci 4. Terus namanya di-cut, baru Suci 5 gitu. Baru Suci 5 dapat rezekinya gitu. Oke. Walaupun cuma sampai pre-show, tapi maksud gue itu kan kayaknya dulu kan kalau Suci kan bergengsi banget Pak buat Oke, stand up benar. komedian dong. Enggak cuma dulu, sekarang juga tetap. Iya, tapi maksudnya dulu tuh apa ya, pride-nya tuh wah gila kalau Oke. udah nembus Suci tuh udah sah lu jadi stand up Iya, komedian iya, gitu setuju, maksudnya. setuju. Nah, makanya waktu itu gue masih emang pengen gitu pas di Suci 5. Nah, kalau di Suca itu sebenarnya nggak sengaja. Oh gitu. Karena itu dulu audisinya Komedi Akademi. Hah? Jadi 2014 Indosiar tuh bikin Komedi Akademi. 2015 dia bikin lagi Apa? Komedi Akademi. Oh. Jadi Komedi Akademi bikin season keduanya tuh. Nah, gua waktu itu posisinya udah pengen nyari duit biaya nikah tuh, Pak. Oke. Ceritanya Iya, kata gua ceritanya. apa yang cepet nih. Iya, benar-benar. Kalau misalnya kita kerja doang kan sebulan segitu, kalau Iya, misalnya benar-benar. apa kerjaannya ya Betul. nggak bakal kuber nih. Benar. Tiba-tiba ada audisi Komedi Akademi, gua ngikut gitu. Tapi gua gimana ya, nggak punya grup lawak gitu. Oke. Udahlah bodo amat, gua audisi stand up aja. Oke. Nah itu gua ketemu tuh taunya sama anak stand up berlima. Jadi ada anak stand up ada 5 orang waktu itu. Siapa aja tuh? Anak Jakbar 3 orang sama satu lagi anak Kaptang. Satu lagi lo. Satu lagi gue. Terus. Nah, udah kita audisi nih ceritanya. Audisi stand up. Ruangannya beda tuh main grup lawak. Oke. Selesai audisi, malamnya gue balik, iklannya berubah. Jadi Stand up Komedi Akademi, kata gue. Lah kok berubah? terus. Maksud gue kan gini ya, gue kan stand up nih, pikiran gue, kayaknya gue stand up bisa nih mah juara nih Iya, kalau benar. kalau lawan gue grup lawak, Iya, betul. gue beda sendiri, Betul, gitu setuju, kan, Kak, betul. bisa deh ini materi tabungan mah ada Iya, kayaknya, iya. pikiran gue gitu, Terus. kok berubah jadi stand up, ini lawan gue stand up lagi dong, gitu, tapi udah gue ditelepon terus ada apa namanya audisinya, audisi cuma nggak terlalu terbuka kayak Suca selanjutnya. Karena kan sempet pada itu kan masa TV Dangdut bikin kompetisi stand up gitu kan waktu itu Suca 1. Akhirnya dapet pas masuk asrama, senior nih Lolo, Benny, Yuda Keling, maksud gue udah pada punya nama semua yang ikut banget. Udah dah kata gue ikhlas aja dah. Kagak. Iya, akhirnya minggu kedua keluar. Lu padahal pas di situ ngeliat Lolo, ya kan, Benny, buset senior semua. Tau gitu gue bikin grup lawak. Ya kan? Oh, lu keluar di minggu kedua. Minggu kedua. Lu keluar minggu kedua. Minggu kedua gue itu. Nggak, kenapa sih lu kayaknya keluarnya tuh ini terus, maksudnya selang waktunya singkat terus gitu. Nggak tahu, emang apes aja. Pre-show keluar Pre-show. ya kan, Suca 1 keluar di minggu kedua. Iya, emang apes aja. Oh, kalau nah jadi ini nih kocak Suca juga 1. nih kalau pas Suci pre-show jadi waktu itu gue masih apa namanya ya. Jadi kan lu pasti pernah denger deh di kompetisi itu ada prinsipnya kita itu prinsipnya ada 2. Yang pertama, keluarin aja materi tiap minggu tuh pecah terus gitu. Yang kedua, tabung kalau bisa. Ya, itu. Nah, kan kita bingung kan? Kita bingung tuh yang mana yang bener nih. Iya. Nah, di Suci 5 gua nyobain yang keluarin aja materi, itu gua pecah. Oke. Tapi gua nggak tahu emang apes tuh. Oke. Itu gua apes dah pokoknya pre-show. Nah, Suca 1 gua nahan. Oke. Jadinya kalah pecah sama yang lain gitu. Iya, emang sebenarnya dua-duanya memiliki resiko sendiri sih. Iya kan? Kalau lu bilang lu nabung berarti kan lu pede sama materi baru lu. Betul. Kalau keluarin terus-terusan bagus, bertahan setiap minggunya. Tapi ntar lu bingung. Ngempos pas di sononya kan. Iya sih. Iya, gitu juga makanya. Iya. Gitu Berarti ya. Emang apes aja. Berarti lu seenggaknya udah nerapin 2 strategi itu ya. Dan gak ada yang berhasil strateginya dua-duanya ke gua. Itu mah kayaknya udah alur nasib dah. Iya, makanya emang nasib, emang apes, emang takdir. Iya. Maksud gue yang jadi pertanyaan adalah
apa motivasi lu sampai ikutan kompetisi 3 kali? Nah itu, jadi nggak ada motivasinya. Kalau yang tadi gue bilang Suci 5 itu emang karena gue ngejar, gue pengen jadi stand up comedian, berarti gue harus nembus Suci. Itu yang peristiwa Suci 5. Kalau Suci 1 karena emang gue nyari duit buat nikah waktu itu. Nah pas Suci 8 itu gue nggak sengaja sebenarnya. Nggak sengaja daftar apa gimana sih? Iya, jadi si Ebel yang ke rumah gue 1:30 pagi, Pak. Ngapain dia? Bilangnya mau nungguin Pak Moa waktu itu, tahu kan? Tahu gua. Karena mau bareng, Pak Moa kan rumahnya di Cijantung tuh, jadi mau ntar bareng berangkat ke Sucinya. Sampai jam 4:30 si Moa nggak datang. Gue bilang, Bel, gue mau tidur, gue ngantuk banget nemenin lu ngobrol mulu dari tadi. Lu gue tidur ya sono, lu audisi dah pakai motor gue, Bang. Ebel nggak kuat bawa motor, nggak berani gitu. Udah Bang, ayo Bang sama Abang gitu. Akhirnya ya gue nganterin lah ke sono, nganterin ke Kompas. Taunya nyampe sono kan 5:30 udah banyak anak-anak komunitas yang ngobrol aja, kita mah ngobrol sampai pada masuk ke dalam antrian. Gue masih nemenin ngobrol, ngerokok, ngopi di kantin. Si Ebel tiba-tiba jam 8, Bang minjem motor, ngapain lu? Udah sini minjem motor, udah. Gua ngobrol di antrian, dia datang lagi jam 9 pas kita antrian udah mulai dibuka tuh pendaftaran. Dia ternyata cetakin formulir sama foto gua. Anjir. Tanpa pengetahuan gua, kan gua lagi jagain antrian dia tuh biar nggak keselak. Iya betul. Tiba-tiba dia datang, bang. Udah. Iya. Enggak, pas sudah bang. Iya udah sini dah, udah lu antri dah, udah gua balik ya gitu. Terus dia begini, nih bang, apa nih kata gua. Anjing. Dia nyetakin, dia sampai ke Tanah Abang nyari tempat itu print foto yang udah buka jam segitu. Terus kan gua nggak tega jadinya, ya udah dah gitu. Ya dah, gua audisi. Keterima lah akhirnya. Nah itu Ebel pecah. Ebel tuh audisi depan gue sebelum gue. Ebelnya pecah, golden ticket juga dia. Terus gua abis itu golden ticket juga gitu. Anjing. Langsung meluk tuh si Ebel, tuh kan bang, nggak sia-sia Ebel gitu. Ebel. Makasih gitu ya. Iya. Anjing, gila sih aneh gue itu. Itu tanpa direncanakan kan. Karena gue udah apa ya? Gue udah ngerasa udah nih, iya gitu. Kompetisi gue keluar awal-awal mulu. Iya itu. Kemarin kan Suci 5 iya, Suci 1 iya gitu, Suci 8 gue udah, Suci 6 sama 7 itu gue nggak ikut. Iya. Nah, Suci 8 tiba-tiba ya begitu, taunya rezeki masuk, ya lumayan lah, lebih lama dari lebih lama dikit lah, lebih lama 2 minggu. Berapa sih? 10 besar. Anjing. Masih besar sih. Gitu ceritanya panjang. Tapi yang maksud gua bingungin adalah materi yang lu bawain apa waktu audisi itu? Nah, lu kan nyiapin lu. Nah, yang nggak mungkin karena kita kan dari antrian lumayan lama tuh nungguin audisi kan. Nggak mau juga gue, maksudnya pas audisi tampil jelek di depan Indro sama Panji waktu itu. Tetep aja lu mempersiapkan. Oh iya, minimal tuh gue itu minimal. Gue jangan bego dah di depan mereka gitu tadinya. Iya, materi sakti mah udah keluar lah. Materi sakti akhirnya keluar tuh 2 lah, iya. Gokil. Itu. Jadi motivasi lo ikutan 3 kompetisi itu macam-macam. Karena pengen masuk Suci Pride sebagai stand up comedy. Betul. Yang kedua karena nikah, ya kan. Yang ketiga karena dipaksa Ebel, ya kan. Ebel. Iya. Anjing juga tuh Ebel. Iya, tapi ya alhamdulillah. Iya, akhirnya gue yang ditelepon dia enggak. Enggak, taunya kan rezekinya dia di Suca, tapi juara 3. Betul sekali. Pertanyaan kedua, di umur lo sekarang, kalau lu ada pilihan kerja yang pasti, ngambil pekerjaan itu atau tetap di stand up comedy? Tetap di stand up. Kenapa? Karena apa ya? Karena sayang banget gue sama seninya. Cinta banget gitu, maksudnya memang tidak bisa ditinggal, udah segitunya, maksudnya segitu nggak bisa ninggalinnya gue gitu. Makanya yang gue lakukan adalah nge-push gimana caranya orang mulai pada tahu kalau gue stand up comedian gitu loh. Secara ya di TV tampilnya jarang gitu kan, kompetisi juga keluarnya awal-awal. Ya jadi mau nggak mau gue secara pribadi harus nge-push kalau ngenalin ke orang-orang kalau gue stand up comedian lo gitu. Tapi gue belum ya, memang bahkan gue emang udah memutuskan memantapkan diri gitu. Udah gue stand up ya. Enggak, tapi kan banyak orang yang bilang kan pekerjaan stand up comedy itu istilahnya serabutan lah, kalau lagi ada ya kan, kalau lagi ada enggak gitu. Iya, itu juga sering tuh gue bahas sama yang lain juga. Itu gimana tuh menurut lo? Ya memang resiko seniman aja sih, maksud gue. Ya emang kayak gitu, tapi itu yang bikin jadi apa ya, kita tuh sebagai pekerja seni maksudnya muter otak akhirnya. Gimana caranya kita bisa tetap bangkis lu anjing kesana kesirin.
Iya, muter otak gimana caranya untuk kita tetap paling nggak ada pemasukan buat penghidupan kita gitu. Nah ya kayak gini-gini lah. Akhirnya kan kita bikin YouTube, gitu kan. Iya, lu juga gitu kan bikin Iya ini. sih, benar sih. Nah, tapi kalau ada tawaran yang pasti, masa lu nggak mau ambil? Ya pastinya tuh apa? Gue kalau misalnya kerja Kantoran? kalau kantoran gue cuma ada satu pilihan. Apa tuh? Dosen. Itu gue baru mau. Kenapa? Tapi masalahnya gue nggak ngejar. Oke. Lu kalau mau dosen apa lu? Dosen musik udah pasti. Oh, udah pasti ya. Udah pasti. Background lu kan ini, Background gue musik. musik. Nah, tapi gue justru kalau di musik gue lebih pengen ngejar jadi konduktornya, pekerja seni juga. Oh iya benar. Iya kan, maksudnya. Tapi beda medium ya kan? Beda genre maksudnya. Benar. Iya. Nah, kalau pekerja yang memang pasti pada lah gitu, umum gitu. ya itu dosen gue ngincernya udah. Ya, kayak PNS mah nggak mau mungkin. Ya dosen PNS ya itu kalau mau PNS ya dosen udah gitu maunya gue. Selain itu ya stand up. Enggak, gitu. iya udah. Ya kan sementara gue belum bisa ngejar buat jadi dosen ya stand up aja udah. Gokil. Kenapa gokil? Lu kan berarti nggak takut ini loh, nggak takut nggak ada pemasukan kan? Seniman bro, berani mati. Pejuang hidup. Kata si Jiwo Tejo apa? Kalau lu meremehkan besok ya kan, mau makan apa itu udah menghina Tuhan. Betul. Kan? Ya, itu. Sepakat gua itu. Ya, itu. Bener, asli. Bener kan? Itu yang bikin lu dan gua mungkin pede ya. Iya, karena apa ya? Karena mungkin lu ngerasain juga sebagai stand up comedian kayaknya kita happy banget ketika kita bisa apa namanya ngehibur orang gitu, maksudnya orang terhibur karena apa namanya sama kita gitu. Berarti kalau tanya ada pekerjaan pasti nggak diambil. Tidak. Milih stand up. Milih stand up. Seniman sejati. Yuda berarti mesti. Mesti hati-hati. Bagus lu. Pertanyaan ketiga. Nikah sekarang dengan cewek yang bukan kriteria lu atau nikah entar sesuai dengan cewek kriteria lu? Anjing ini tuh sulit pertanyaannya, setan nih. Emang dari kemarin-kemarin sulit. Brengsek. Ini pertanyaan lu tanyain sama komik yang lain juga? Gua ini pribadi yang Aduh anjing gimana ya? Sulit banget lagi sumpah. Masalahnya nggak ada apa namanya ya, nggak ada ininya loh, nggak ada ukur. Iya, nggak ada tolak ukurnya. Sesuai kriteria tuh kayak apa sebenarnya kalau misalnya dibilang sesuai kriteria secara fisik ya, maksudnya kalau cuma secara fisik gue nggak terlalu ini. Kayaknya umur sekarang tuh gue udah lebih milih udah yang satu frekuensi, diajak ngobrolnya nyambung, kitanya saling support. Nah kalau gue ketemu udah yang kayak begitu, mau fisiknya kayak apapun. nggak juga sih. Gimana sih anjing? Ya nggak juga. Gua ngarahin ke situ loh. Ya nggak juga. Ya. Kalau misalnya kalau fisiknya kayak apapun, kalau misalnya itu orang hidungnya nggak ada, Ya tinggal tambal. Iya kan? Semua kan bisa dibeli. Tapi nggak gitu, maksudnya ya baru ituan nomor 2-nya perihal fisik lah. Oke, ya penampilan. Iya. Jadi maksudnya beda kayak dulu zaman bocah kan penampilan aja yang penting Iya, gitu, benar. nyambung nggak mau udah bodo amat. Ini kan Oke. kita mikiran udah seumur hidup gitu Iya, kan kalau betul. nikah. Nah kalau gua ketemu gitu nikah sekarang udah. Berarti apa jawabannya? Nggak tahu. Nikah sekarang sesuai kriteria maunya. Nggak bisa tuh. Berarti jawabannya nikah entar sesuai kriteria ya. Kita kan nggak pernah tahu entarnya kapan. Bisa besok, Oh benar. bisa minggu depan. Ya udah Bisa nikah. nggak kawin. Amit anjing. Aduh. Ya udah Sulit belajar banget. mesti. Pertanyaannya sulit banget. Berat aja kemarin komplain anjing gua tanya itu apa? Kalau di Japri bareng. Ya tahu kan lu? Ya kan? Anjing di pertanyaannya aduh katanya gitu. Bagus Kan yang bikin beda adalah talk show-nya ini. Karena gimana ya? Karena ini kan gue umur udah segini nih. Betul. Udah di fase dimana, nah ini yang makanya di show gue kemarin ngegerendeng, gue nyeritain soal gimana susahnya gue udah ngedeketin cewek gitu. Ngedeketin betul. cewek tuh udah lupa, udah males gitu, kayak males banget gue ngulang dari nol semuanya. Setuju, tuh Pak. Setuju. gitu kayak jadi kalau misalnya sementara gue tuh gue pernah ada di fase dimana gue ngerasa gelisah banget terus dapat mimpi tuh gue kawin gitu Pak. Oke. Iya, jadi makanya kayaknya emang gue kudu kawin gitu. Nah kalau pertanyaan kayak gitu, kawin sekarang tapi nggak sesuai kriteria, aduh gimana juga ya. Tapi ya kalau selama masih nyambung, masih satu frekuensi, kayaknya sikat itu ya. Ya, itu kalau Jawabannya gue. ya. Mudah-mudahan sih abis dari sini cewek jadi terfilter ya kan.
Oh Yuda mentingin komunikasi gitu. Berarti mau jilbab gue penyok ya sikat aja. Kenapa nggak dibenerin anjing? Jawabannya itu. Oke. Gue cukup tergambar. Oke. Pertanyaan keempat. Oke. Diajak tur stand up Bang Panji ke luar negeri atau dapat kesempatan nonton MotoGP, ongkos dibiayain gratis, pilih ngambil yang mana? Anjing lu, anjing. Gua padahal udah menduganya diajak main film ke Ernest. Kemarin kan pertanyaan lu ke siapa tuh begitu? Gak mungkin. Anjing, gua udah pilih, gua udah mikirin jawaban nih. Kalau gua kalau ditanya itu udah pasti gua milih tur stand up gitu. Karena gua tahu kita nggak akan main film. Jarang main film ego kita bang. Lu sadar itu gak sih? Anjing, iya kan? Pertanyaannya MotoGP, brengsek. Gimana? Diajak tur Bang Panji ke luar negeri sama tawaran lu nonton MotoGP gratis dibiayain semua, milih diambil yang mana? Nonton MotoGP gua. Anjing, parah Bang Panji. Gila. Ya kalau tanggalnya beda sehari, gue ngikut dua-duanya. Kalaupun tanggalnya beda sehari kan beda negara. Maaf Bang Panji. Tetap ajak ya kalau ke luar negeri. Mudah-mudahan nggak bentrok sama MotoGP dan nggak ada yang mau bayarin MotoGP sih. Berarti gua tahu tuh. Jawaban pertama lu berarti Bang Panji tidak tertarik Valentino Rossi. Parah lu. Gila. Bukan begitu dong. Gimana dong? Ya emang karena sulit sih anjing emang. Tapi udah jawabannya itulah udah. MotoGP. Iya, udah. MotoGP udah dibayarin soalnya. Semua fasilitas ya udah gimana? Ya udah itu pilihan sulit buat hidup gua juga sih. Lu rela ninggalin stand up ke luar negeri dapat pengalaman sama Bang Panji demi ngeliat weng gitu dong ya. Iya. Goblok juga ya. Iya, goblok juga. Lu kan bilang tadi seniman mah sampai mati, Bos. Iya, ditawarin MotoGP enggak jadi. Tapi itu seniman kan? Iya. Idealis. Aduh anjing. Oke, emang seberapa penting sih MotoGP bagi lu dan kenapa lu pengen banget nonton MotoGP? Tahu, suka banget Pak gua. Dari SMP. Dari SMP lu suka? Dari SMP gue. Kenapa lu bisa suka sama MotoGP? Nggak tahu, emang seneng aja. Dari dulu gue pokoknya, wah gila. Gue sampai sekarang yang si Bari kayak Marcel tuh kemarin beberapa kali lagi sering kontak gue gitu, lagi pengen ngajak nongkrong. Gue tuh tiap ada jadwal MotoGP nggak pernah mau kemana-mana. Selalu nonton. Harus nonton. Jadi makanya kemarin Bari, ini kosong nggak? Ayo kita take podcast. Oh mohon maaf, ada MotoGP. Jadi anjing lu gitu, orang kita nggak ada waktu lagi nih. Ya udah, bolong aja gitu. Ayo sampai segitunya ya, lu gila. Pokoknya gue bilang bahkan sama si Andi itu gue ngomong, Di, kalau nggak ada job 30 juta, gue nggak mau ngambil kerja hari Minggu gitu. Kalau 29 mau deh, tapi itu aja beda sejuta. Ya masih 29 masih gede juga sih. Berarti lu ngikutin MotoGP ya? Ngikutin. Berarti tahu dong yang kemarin tragedi Rossi mau kena motor. Oh iya, itu. Gimana tuh perasaan lu? Wah, anjing itu mah udah gemeteran gue udah. Nah, itu gue nonton telat tuh, tapi gue pakai on demand kan karena gue balik telat tuh. Terus gue nggak mau buka sosmed, gue pengen nonton langsung. Iya, fokus. Akhirnya gue nonton, wah gila itu udah. Maksud gue, Rossi umurnya udah 41 gitu. Emang udah waktunya pensiun, tapi jangan dipaksa pensiun mati dong caranya gitu. Maksud gua itu udah hampir banget tuh, tinggal gila. Tapi kalau ketiban mati ya? Ya gimana Pak, udah copot kali palanya gitu. Aduh, gimana nih orang kencang banget motornya. Iya ya anjing, berarti masih kelempar. Masih dikasih selamat. Masih dikasih selamat. Ya Rossinya aja kelihatan lemes banget pas di pedok kan udah sampai anjing gua masih hidup gitu kayaknya dalam hatinya. Tapi nggak juara tuh ya Rossi? Nggak, tapi dia masih finish kelima. Hitungannya masih oke lah. Iya, mentalnya maksudnya nggak goyang. Lu gila lu. Gila ya sih. Udah habis kecelakaan kayak gitu. Vinales tuh teman satu timnya si Rossi. Itu aja dia jiper kan abis kecelakaan itu pas kan red flag pas race ulang sempet kebalap sampai 8 pembalap gitu dengan gampangnya. Gara-gara dia itu. Ya mungkin ngedown kan mentalnya kena. Rossi mah masih gokil sih, gua respect gua sama Rossi dah. Mau gimana juga.
Parah ya? Parah, Pak. Itu yang bikin lu cinta sama MotoGP ya? Iya, bener. Ya karena emang seneng aja lah. Gue seneng balap motor. Bahkan bukan cuma MotoGP, balap-balap motor yang grassroots tuh yang Liar. enggak. Apa? Gue malah sebel kalau liar mah. Oh. Cuma yang kayak Asia Road Resmi, Racing, resmi. Championship, balapan di Asia. Bahkan gue nonton road race-nya Malaysia gue tonton. Oh, lu nonton? Iya, sampai segitunya karena Oke. emang seneng aja. Oh, gue baru tahu tuh. Lu kalau ditawarin jadi mayungin Rossi di pit stop mau? Ah, nggak mau, ngapain anjing, ngapain? Ada yang selalu mah mayungin Rossi doang di pit Nggak ada, nggak mau. Ngapain lu? Nggak. Tibang mayungin doang anjing. Nggak mau gue. Apa-apaan. stop. Lu dah itu MotoGP belakangnya apaan sih, Bang itu? Ya pelindung tulang ini aja. Itu berat ya? Berat lumayan. Bajunya tuh bisa 3 sampai 4 kilo bajunya. Anjir. Bajunya itu. Makanya orang itu pembalap itu begitu itu keringetan muncul. Oh iya, bisa. Ya itu. Biasanya periksa berat badan tuh pas dia mau sebelum balap sama setelah balap. Perubahannya. Iya, turunnya tuh juga bisa 3 kiloan gitu. Anjing, itu buat obat diet berarti ya? Iya kan? Makanya kan gue bilang balapan aja seharian. Iya. Bisa Pak, turun 10 kilo mah itu. Dehidrasi, lu kehabisan air, biarin aja. Iya, kalau Rossi minum gimana sih? Oh, kalau Asia Tenggara tuh dia suka ada air di sini nih. Langsung Iya, yang sini. Iya, yang Oke. sini. Iya sih. Kayaknya pernah lihat kan lu? Iya, pernah lihat. Ya iya, anjing nggak ada warkop di sirkuit anjing. Ngapain? Kenapa tiba-tiba di Iya, di benar. Malaysia ada orang kuningan anjing Ngomong buka sostro ya. Iya. Iya, benar-benar. Oke, jadi kalau mengajuk ke pertanyaan keempat tadi diajak tur Bang Panji untuk stand up ke luar negeri atau dibiayain nonton MotoGP. Milih nonton MotoGP. Untuk Bang Panji dengar ini Yuda Ilham, Yuda Braja Musti. Oke. Yang kelima nih. Terakhir. Lu lagi tampil stand up. Lebih pilih tampil ngebom di TV atau di korporasi, di korporat. Kalau kita kemungkinan sial nih, kita kan sering nemu kemungkinan sial nih. Lebih mending ngebom di TV atau di korporat? Nggak ada pilihan lain. Nggak ada dua. Nggak akan gue nawarin MotoGP lagi. Milih ngebom di TV apa di korporasi? Korporasi yang nonton memang penting. Ah, iya makanya, Iya. makanya nih. Lu- Gimana nih? Ya di TV lu cengin ntar. Iya. Apa sih nggak lucu? Netizen Gue pilih di korporasi deh. anjing kenapa lu milih di korporasi? Karena di TV manjang Pak. Bisa sebaliknya pak. Iya juga sih. Cuma di TV tuh jejak digitalnya itu loh. Kan pada Oh, iya, ditaruh iya. YouTube, maksud gue, anjing kalau diketahuan ngebom sekali di Masuk TV, akal. Masuk boro-boro. Iya kalau korporasi udah kita tinggal, udah cabut, udah habis ngebom cabut, udah ambil Iya. amplop, tanda tangan cabut, udah. Iya. Mending di TV Iya, ya. iya kalau gua dah paling enggak kan kalau di TV jejak digital kita pecah gitu. 5 tahun lagi ada orang nonton taunya dia bos korporat kan, Iya, benar. bos perusahaan. Set baru. Bisa. Iya. Kalau di korporasi Iya, kalau pecah tapi korporasi. ngebom di TV. Iya, habis juga gitu. Iya benar. gitu Masuk aja. akal sih. Tapi pernah lu Apa? ngerasain itu? Di korporasi ngebom atau di TV ngebom? Gua ngebom. Oh, Suci 8 gua ngebom. 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 Pas di TNI AU. Itu mah nggak lo doang aja semuanya kayaknya. Iya. Ya tapi kan jejak digitalnya ada, setan. Oh, iya. Iya, masalahnya anjing gua jadi dicenginnya gitu ya. Gila lu. Kenapa yang bikin lo ngebom? Yang ngebom orang pada serius semua, gimana nih, tentara namanya Jadi lo juga. nyalain tentara ya? Bukan nyalain tentara maksudnya. Nggak gitu, Pak. Maksudnya guanya yang salah. Tidak bisa apa namanya menyamakan frekuensi gitu. Gua yang salah kok. Gue yang salah. Bukan tentara ya? Lu jangan framing lu, setan. Gila lu. Ya kan gue cuma nanya kan. Gue cinta TNI AU gila. Anjay. Rumah gue deket Halim tuh saking cintanya gue. Gokil. Kalau kayak Cikadel apa? Halim 5 bulan. Halim 9 bulan. Halim 9 bulan. Kadang beda-beda kan Cikadel. Iya sih, yang penting ada. Iya. Oke. Jadi kalau jangan ditanya lebih pilih dua resiko ini lebih pilih mana? Iya, Ngebom iya. di TV atau di korporasi? Korporasi. Korporasi. Betul. Walaupun gajinya atau bayarannya gede. Iya, tapi Udah lah nggak ada rekam Iya. jejaknya. Gitu. Iya kan? Iya. Dibanding di TV ya. Mm-mm. Atau tapi lu pernah kepikiran nggak? Kalaupun lu pecah di TV, nggak ada orang yang ngelirik juga tapi. Gue pernah gitu kan. Ya iya sih emang kayak. Nah itu makanya emang kayak gimana ya?
kita di industri ini emang kudu kereng, Iya. bukan cuma lucu doang, kudu kereng. Jadi orang kudu, oh ini Dani Beler, oh ini udah Braja Musti, lucu doang mah ya udah gitu. Iya, lucu doang, video TikTok juga lucu. Nah, iya makanya. Ya udah, emang kudu kereng. Oke deh, 5 pertanyaan udah dilempar tadi, Gokil. gokil. Mantap loh. Jawaban ada tadi jawabannya cukup menjawab gua. Anjing lu. Dan gua lebih jauh dari orang lain, ya kan? Ya kan? Jadi buat teman-teman Bagus, semua yang mau nonton Yuda Braja Musti, ini bikin spesial show. Betul. Namanya Gerundeng. Ngegerendang. Ngegerendeng. Kalau bahasa Indonesia tuh ngomel-ngomel ya, ngegerutu lah. Iya, ngegerutu apa ya? Beda juga sih sama ngegerutu sebenarnya. Ya ngegerutu lah, paling deket. Iya, paling iya, dekat ngegerutu, iya. ya. Paling dekat. Dia lu bahas tentang pokoknya kehidupan lu, tentang pernikahan, Iya. karir segala macam ya. Sebenarnya agak personal, Agak materinya banyak cerita-cerita yang personal banget, makanya waktu itu gue bikinnya nggak terlalu gede, Iya. karena gue pengen yang nonton itu ya emang orang yang pengen dengerin gue curhat. Oke, Makanya buat teman-teman yang pengen dengerin gue curhat, gue berkeluh kesah, pengen lebih deket sama gue, pengen lebih kenal sama gue, nah bisa langsung dibeli di Comika.id. Harganya 125.000. 25.000. Dan lu juga jadi pembukanya Bang Panji, betul? Betul, Di kota Makassar. Makassar. Tapi tetap jalan nggak sih? Jalan. Beberapa kota jalan. Tanggal Gue 7 November jadi kota pertama. 7 November jadi pembuka Komodo Menoy. Komodo, gue juga susah nyebutnya sih. Komodo Menoy. Komodo Menoy. Komodo Menoy. Spesialnya Bang Panji. Doi ngebuka di Makassar. Di Makassar. Tanggal 7. 7 November. Mantap. Ada lagi nggak nih yang mau dipromoin? Udah, itu aja. YouTube gue jangan lupa juga subscribe. Jangan lupa subscribe YouTube Yuda Iya, Braja Braja Musti. Musti di bawah ini. Gue mau masuk-masukin aja, Bang. Bagus nih. Bagus nih. Buat teman-teman semua, terima kasih banyak udah nonton video ini. Semoga informasi yang Yuda Braja Musti lempar bisa memberikan bisa memberikan manfaat atau sudut pandang lain. Betul. Tentang hal-hal tadi kita berbicara tentang seniman, ya kan? Berbicara tentang idealisme, ya kan, kita kan. Oke deh, terima kasih banyak. Terima kasih Yuda Dani Braja Beler. Musti udah main ke Tanya Bintang Tamu. Mantap. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.